sukacita tahun ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Kau limpahkan bagi kami selama tahun 2022. Kiranya di tahun ini Tuhan, biar rancangan-Mu, segala resolusi kami buat hanya menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kita ambil posisi terbaik kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama dengan iman katakan, datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dengan iman, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Sekali lagi katakan, haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Dengan lembut katakan, haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Jemaat saja katakan dengan iman, haleluya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Tuhan. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Dengan segenap
kami, memeluk kami Tuhan. Di tahun yang baru ini, biar hanya nama-Mu. Segala keputusan kami yang kami ambil di tahun ini, bukanlah karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan hanya semua berasal dari-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biar hanya kuasa-Mu, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Dan semuanya kami dapat Tuhan melalui berkat-Mu di hari ini Tuhan. Di tahun yang baru dan semangat baru ini Tuhan. Biarlah anak-anak muda yang bersorak-sorak di dalam Tuhan. Katakan amin. Aku mau sapa JDC PRJ Shalom. Shalom. Kurang semangat sekali lagi Shalom. Shalom. Semuanya merasakan sukacita Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salah-salah sorakan. Tuhan kita dahsyat. Amin. Penuh dengan kuasa sukacita. Amin. Allah yang
Sukacita 2023 sorakan. Kita mau lebih lagi buat Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan dari kepala, come on. Biar di lagu ini Tuhan, ini keimanan kami mau nyatakan Tuhan, hanya kemenangan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pilihan kami. Sama-sama dengan iman menyatakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya anak-anak muda katakan, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan jahat agar hatimu. Sama-sama dengan imanmu katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Aku percaya anak-anak muda bisa lebih lagi daripada ini, amin. Sama-sama tepuk tangan, come on. Dengan imanmu katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama anak muda, come on. Lebih lagi buat Tuhan. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu, sekali lagi katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Sama-sama anak muda tangannya dan gol. Kita mau kasih lebih lagi buat Tuhan, amin. Di tahun yang baru ini semangat harus baru, amin. Semua tangan di atas, sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Dukakan hati
buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, boleh kasih tos kanan kirinya bilang, kamu luar biasa hari ini. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. JTC PRJ masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Siap datang ke hadiratnya Tuhan Yesus, amin. Amin. Aku yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada hari ini ingin memberikan setiap pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyerahkan semua hidup kita di dalam tangannya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus teramat baik. Dia sungguh baik di setiap kehidupan kita. You, Lord, oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah.
Mari sama-sama bangkit berdiri dan angkat tanganmu, nyatakan. All my life you have been faithful. Engkau teramat baik Tuhan Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. All my life you have been. Ini adalah pernyataan hati kami untukmu. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama kita nyatakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bapak surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih buat 2022 ya Tuhan, yang boleh kami lewati. Kami percaya 2022 boleh kami lewati semuanya karena perkenanan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu. Kami mau bersyukur buat apa yang terjadi di tahun 2022 ya Tuhan. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, sukacita, hadiah yang boleh kami terima, berkat yang boleh kami terima, kesusahan yang boleh kami alami di 2022. Kami percaya
Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan banyak ajar kami di 2022 ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, di hari pertama di 2023 ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memuji menyembahmu. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh jadi persembahan terbaik buat Tuhan. Tuhan hari ini, di hari pertama di 2023 ini ya Tuhan, ajar kami lebih lagi ya Tuhan. Persiapkanlah kami lebih lagi untuk boleh masuk ke tahun 2023 ini ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, kalau kami ingin mendengar isi hatimu sebentar lagi, Tuhan berkati setiap kami. Bila tempat di mana kami duduk jadi gunung kudusnya Tuhan, tempat di mana kami boleh berjumpa pribadi lepas pribadi bersama denganmu, termasuk hambamu ya Tuhan. Termasuk semua siapapun yang di ruangan ini yang melayani. Semuanya ya Tuhan di ruangan ini, lawat kami, jamah kami, berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan. Dan semua itu kemuliaan namamu. Sembunyikan hamba di balik salibmu Tuhan, hambanya alat hanya media. Bilang kau sendiri yang berbicara pada setiap kami. Dan kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan dulu teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Shalom. Boleh agak lebih kencang sedikit di tahun baru ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke. Wow, kita Happy New Year teman-teman semua. Happy New Year, selamat tahun baru teman-teman yang menyaksikan secara live streaming juga Happy New Year. Hari ini gue happy banget karena Happy New Year. Pokoknya happy segalanya gitu ya, mau masuk ke tahun 2023 ini teman-teman. Nah teman-teman hari ini gitu ya, gue percaya ada pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan, mungkin gak cuma buat kalian, tapi ini juga buat gue. Bahkan gak cuma buat gue, tapi juga mungkin buat teman-teman pengerja yang ada di sini. So perhatikan ini baik-baik teman-teman, karena walaupun mungkin ada beberapa teman kita yang gak hadir hari ini, mungkin gak bangun, mungkin kemarin begadang sampai jam, gak tahu sampai jam berapa. Tapi ya buat teman-teman yang hadir di sini, gue percaya ada rencana khusus buat teman-teman semua maupun yang menyaksikan secara live. Hari ini gini teman-teman, hari ini kita pengen bahas tentang yang namanya Tuhan adalah penolong kita yang setia. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh agak lebih kencang, yang setuju katakan amin. Amin. Yes, sir. Siapa di sini yang ngalamin 2022 itu Tuhan baik? Boleh katakan ya? Setuju ya? 2022 udah kita lewatin dan gue yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita. Benar ya? Percaya teman-teman 2023 sama halnya karena Tuhan Yesus setia. 2023 Yesus juga baik buat kehidupan kita. Gini teman-teman. Tahun ini Opa Niko kasih visi ke GBI Gatot Subroto di bawah gembalanya Paniko. Pengembalaan Paniko kasih visi bangkit dan jadilah pemenang. Nah teman-teman gini, ini seru banget menurut gue, tahun ini adalah tahun yang seru banget. Sebelum kita menang tentunya ada pertempuran, bener ya? Gak mungkin lu tiba-tiba lahir jadi pemenang, enggak. Namanya seorang dinyatakan menang berarti dia harus bertempur terlebih dahulu, bener ya? Dia harus berperang terlebih dahulu. Nah teman-teman gini, di awal tahun ini, di hari pertama di 2023 ini gue cuma pengen kasih tahu teman-teman, apapun yang akan kita hadapi nanti di tahun 2023, masalah, proses, tantangan, cobaan, kesusahan mungkin yang lo alami, effort yang mesti lo keluarin tahun ini, percaya deh kalau Tuhan adalah penolong yang setia, yang mau katakan amin. Amin. Di Roma 8 ayat 17 bilang gini teman-teman. Roma 8 ayat 17 bilang gini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa yang sini anak Tuhan? Boleh katakan amin? Amin. Setuju ya? Semua sini anak Tuhan ya? Kalau kamu dan saya anak-anak Tuhan, kita semua anak Tuhan, kita tuh ahli waris. Apa sih yang Tuhan wariskan kepada kita? Tuhan janjiin satu yang diwariskan. Itu janji-janji Allah. Gue gak tahu di 2023 ini janji Allah dalam kehidupan lu sama gue pasti beda. Bener ya? Mungkin janji Allah dalam kehidupanmu, keluargamu ada yang disembuhin. Atau mungkin kamu yang sembuh. Mungkin janji Allah dalam kehidupanmu di tahun 2023 ini kamu lulus dengan nilai yang terbaik. Atau mungkin kamu keluarganya yang retak utuh kembali. Kamu mungkin yang punya kerusakan hubungan sama teman-teman udah pulih lagi tahun ini.
Janji Allah dalam kehidupan kita beda-beda. Mungkin janji Allah dalam kehidupanmu, kamu lepas dari dosa tertentu. So gini, janji Allah dalam kehidupan kita beda-beda. Tapi satu yang pasti teman-teman, di ayat ini, nggak cuma berhenti sampai di koma nih. Ini tanda koma ya, bukan titik ya, setuju ya? So ayatnya nggak berhenti sampai di situ. Ayatnya bilang gini, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, sebutin sama-sama, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Siapa di sini yang pengen janji-janji Allah, boleh angkat tangannya? Siapa di sini yang pengen menderita? Turun. Cepet banget. Wajar, nggak apa-apa, manusiawi. Setiap kita nggak suka penderitaan, bener ya? Nggak suka rasa sakit, nggak suka rasa kecewa. Tapi puji Tuhannya, ayatnya bilang gini, kamu bisa terima janji-janji Allah, kita bisa sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terima janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Tapi janji Allah yang kita terima nggak bisa lepas dari penderitaan yang mesti kita alami. Tandanya gini, kalau kamu mau janji Allah, kamu harus ikut prosesnya. Sama kayak Opa Niko tadi bilang, tahun ini adalah tahun bangkit dan jadilah pemenang. Buat kita bisa jadi pemenang, harus ada pertempuran dulu yang kita menangin, bener nggak? Namanya pertempuran, namanya peperangan enak gak? Gak enak men. Mungkin ada korban, ada rasa sakit di situ. Ada yang hilang mungkin kalau peperangan gitu, ada anggota tubuh yang hilang, mungkin ada jiwa yang hilang gitu. Tapi untuk jadi pemenang, ada proses yang mesti kita alami, ada peperangan. Sama, kalau kita mau terima janji-janji Allah dalam kehidupan kita di 2023 ini, ada proses yang mesti kita lakukan. Next, seringkali kita mau nikmatin janji Allah, tapi nggak mau ikut prosesnya. Ya nggak? Kita pengen berkatnya, tapi kita nggak mau ikut prosesnya. Ini memang gue belum terjadi di kehidupan gue. Kalau kamu mau kurus, kamu harus diet, bener nggak? Prosesnya nggak enak nih. Memang gue belum alami, doakan gue teman-teman. Tolong nanti pendoa di ending, doain gue biar kurus ya. Biar gue punya niat gitu, ketemu niatnya gitu. Kalau kamu mau kurus, tapi makannya banyak, nggak ikut prosesnya, jadilah kayak gue, contoh yang salah. Kalau kamu mau, misalnya cita-cita kamu tahun ini pengen jadi gamer, tapi nggak latihan, bisa nggak? Nggak bisa. Kamu mau jadi beauty vlogger, yang terkenal, tapi kamu nggak tahu alat makeup, bisa nggak? Nggak bisa. Kamu pengen nggak dimarahin sama mama, tapi kamu ngocehnya makin banyak di rumah, kira-kira tetap dimarahin apa enggak? Tetap. Kadang kita pengen janji-janji Allah, kita kejar berkat Tuhan. Kita doa sungguh-sungguh, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Tapi kita gak pernah mau ikut prosesnya teman-teman. Prosesnya mau kita abaikan aja. Kita gak mau rasa sakitnya. Padahal Tuhan di ayat tadi Tuhan bilang, kita juga ikut menderita bersama-sama dengan Dia. So hari ini gue pengen bagiin 3 hal ya teman-teman. Tentang apa sih yang mesti kita lakukan sepanjang tahun 2023 ini. Gimana sih cara menghadapi proses yang akan terjadi di sepanjang 2023? Karena gini, mungkin sharing hari ini bukan sharing yang menyenangkan ya untuk didengar di awal tahun. Tapi gini, gue cuma pengen bilang, percayalah tahun ini tahun yang berat. Kenapa? Karena Paniko sendiri yang bilang, Paniko bilang tahun ini adalah tahun bangkitlah dan jadilah pemenang. Berarti ada peperangan, ada pertempuran, ada kesusahan, ada proses, ada masalah yang harus kita lewati tahun ini sama-sama. Gak tahu, beda-beda pasti. Tapi gimana caranya buat melewatinya? Yang pertama adalah respon kita. Teman-teman, respon kita tuh penting teman-teman untuk menghadapi masalah. Gue bilang gini, masalah bukan masalah tergantung bagaimana kita meresponinya. Kontrol apa yang bisa kita kontrol. Masalah bisa jadi nggak jadi masalah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Contoh, ini gue kasih tahu tadi di ibadah satu juga. Ini gue pernah survei ke ibu gue sendiri, ke mama gue sendiri. Sekali waktu gue pernah pulang rumah, gue tuh biasanya taruh sepatu rapi, tapi waktu itu gue taruh sepatu berantakan. Biasa kalau sepatu kita berantakan diomelin nggak? Diomelin, mama gue ngomel. Terus sepatu taruh yang bener dong, masa ditaruhnya begitu? Hari itu gue coba, jawaban gue kayak gini. Aduh, masa kayak gini aja mami gak bisa bantuin. Brak! Ku banting sepatunya.
Setelah itu gue yang dibanting nyokap gue. Gue diomelin abis-abisan, cuma gara-gara sepatu. Gue banting, makan malam gue udah riuh. Hari itu makan malam gue gak nikmat sama sekali. Lagi makan malam yang dibahas sepatu, coba bayangin. Ini si Joshua udah gede gak tahu diri ya. Sepatu begitu aja gak bisa kok. Gimana lu bisa mimpin anak-anak muda? Oh, kemana-mana bahasannya. 2 hari kemudian gue coba lagi. Sama, sepatunya berantakan lagi. Gue pulang nih, sepatunya berantakan. Diomelin gak? Diomelin, karena sepatunya berantakan, bener gak? Mama gue bilang, taruh sepatu yang bener dong, tapi jawaban gue beda. Oh iya, sorry ya Mi, aku taruh yang bener di sini ya. Gak gue banting. Hari itu jadi makan malam paling indah yang pernah gue nikmati. Gak diomelin, gak dibahas-bahas. Problemnya sama nih, masalahnya sama, sepatu berantakan. Tapi kalau kita punya respon yang berbeda, hasilnya juga akan beda. Yang setuju katakan amin. So respon kita menentukan masalah itu akan jadi besar atau udah akan lewat aja. Proses ini akan jadi lebih panjang atau jadi akan kita nikmatin prosesnya, kita jalanin ya. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Kontrol apa yang bisa kamu kontrol, apa yang bisa dikontrol sama kita? Ya kita sendiri, mulut kita, pikiran, emosi, tindakan, nafsu, kesabaran, rasa malas, bisa kita kontrol. Kayak tadi lagu tadi ya, mau ikut kebenaran firman Tuhan, apa mau ikut nggak bener hidupnya, pilihan siapa? Pilihan kita. Teman-teman mungkin tahun ini akan jadi tahun yang panjang, tahun mungkin yang ada prosesnya, ada masalahnya, tapi dalam menghadapi masalah, ingat respon kita mesti benar. Jangan cepat marah. Yuk belajar lebih sabar. Yuk kendaliin pikiran kita. Jangan overthinking berlebihan. Overthinking itu membunuhmu teman-teman. Aku cuma pengen ngasih itu aja. Overthinking itu membunuh kita. Jangan overthinking berlebihan. Kontrol. Kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Kalau mama kita marah, jangan dimarahin balik. Kita punya pilihan buat lebih sabar. Orang tua marah sama kita, jangan dibalikin. Kita punya kontrol atas mulut kita, amin. Kalau ada temen nyakitin kita, jangan dibales. Kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Kita bisa pilih, mau kita bales, ya udah apa kita kasihi aja dia. So respon kita menentukan teman-teman. Masalah bukan masalah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Gue mau sharing sedikit teman-teman. Cerita ini mungkin gak tahu, mungkin teman-teman udah pernah dengar atau belum. Tapi ini gue percaya banget teman-teman bahwa respon itu menentukan masalah. Sekali waktu itu awal pandemi di 2020, itu gue lagi skripsian teman-teman. Mungkin teman-teman juga suatu saat akan ngalami sebentar lagi. Gue lagi skripsian, nah gue tipe orang ekstrovert teman-teman. Gue tuh gak bisa banget gak ketemu orang. Kalau di kamar doang gue bisa stres. Nah masalahnya skripsian adalah lu mesti kerjain depan laptop terus kan. Kayak ngerjain, kalau di tugas sekolah namanya apa ya, kayak karya ilmiah gitu. Nah gue gak bisa tuh kerjain itu di depan laptop 24 jam gak bisa. Jadi gue berpikir, Tuhan apa gue sambil skripsi sambil magang ya. Jadi gue bisa ketemu orang di kantor. Karena gue gak bisa ketemu teman-teman gue juga lagi sibuk skripsi semua. Jadi lagi skripsi tuh mode teman-teman gue tuh mode senggol bacok gitu teman-teman. Kita nggak bisa tuh, lu mainnya bro, ingat masa depan gitu. Gue pernah digituin teman-teman. Gue lagi skripsian, gue ngajak teman-teman gue, kita mainin nongkrong yuk, inget Jos masa depan. Waduh, kenapa jadi bijak sekali teman-teman gue ini. Jadi nggak bisa tuh mengandalkan teman-teman gue. Akhirnya gue pikir, ya udah, gue mau cari magang. Gue cari magang, puji Tuhan Januari diterima. Februari gue magang, Maret pandemi, bener ya? Maret lockdown. Jadi Februari gue diterima, sebulan magang, Maret dipecat. Anak magang di kantor gue diberhentiin semua. Dipecat, tapi gue bersyukur akan itu. Gue bilang, Tuhan thank you ya, gue dikasih kesempatan buat magang, walaupun cuma sebulan. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan gue percaya itu perfect timing dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu awal pandemi kan lockdown ya teman-teman ya. Ingat ya, Jakarta sepi banget bener ya. Semua orang WFH, school from home juga, semua orang kerja dari rumah. Nah masalahnya skripsi gue
skripsinya itu ada tugas di mana gue harus mewawancarai seseorang. Nah ini gue mau wawancara siapa? Orangnya di rumah semua, bener ya? Harusnya gue datang ke kantor orang, wawancara orang itu di kantornya. Lah ini kantornya tutup. Gue WhatsAppan sama orangnya, boleh nggak video call? Nggak mau. Ya awkward juga sih. Masalahnya yang narasumbernya perempuan. Masa gue video callan pakai WhatsApp ya kan? Jadi nggak bisa. Gue pakai email. Boleh nggak dibalas pakai email aja jawabannya? Dia bilang, oh ya udah boleh. Gue kirim email pertanyaan-pertanyaannya, dijawab. Tau gak jawabannya apa? Sorry, pertanyaan ini dari 1 sampai 10 tidak bisa dijawab. Karena ini rahasia perusahaan. Pertanyaan gue udah berapa? 10. Berarti gak ada satu pun yang dijawab. Di situ gue paniknya setengah mati teman-teman. Tapi gue coba tenangkan diri, gue bilang, Tuhan, gue mesti gimana ya? Magang dipecat. Skripsi gue dari nol lagi nih. Gak bisa wawancara siapa-siapa. Gue mesti ngapain ya? Tapi gue ingat ini, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang gini teman-teman. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Boleh di next slide-nya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa kalau kata Tuhan. Yang gak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, yang setuju katakan amin. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Gue percaya banget kenapa gue dipecat dari magang. Karena Tuhan tahu nih, abis gue, kalau gue gak dipecat, gue akan tambah stres. Kenapa? Karena skripsi gue harus ngulang dari awal. Jadi di bulan Maret, gue udah gak magang dan gue harus ngulang skripsi itu dari awal. Teman-teman gue udah di bab 3 sampai bab 4. Jadi itu ada 5 bab, teman-teman skripsi ada 5 bab. Teman-teman gue udah di bab 3, bab 4, berarti udah mau akhir-akhir. Gue dari judul. Gue ngulang dari judul lagi. Submit judul lagi ke pembimbing skripsinya. Pembimbing skripsi gue aja sampai takut loh. Dia bilang, Jus kamu kayaknya gak bisa deh lulus tahun ini. Tapi gue dengan iman dan yakin dan percaya, gue bilang, Pak, saya akan berusaha keras, saya akan lulus tahun ini. Tapi mendengar gue gak ngomong doang, gue berusaha sangat keras. Di saat teman-teman gue udah gak ke kampus lagi, karena mereka udah tinggal nyusun bab 4-nya doang. Sedangkan gue masih dari judul nih. Jadi gue masih ke kampus teman-teman. Harusnya tuh seminggu udah gak pernah ke kampus lagi, gak perlu. Gue tapi seminggu 3-4 kali ke kampus buat ke perpustakaannya. Cari bukunya. Gue orang paling malas baca buku teman-teman. Satu-satunya buku yang gue baca Alkitab doang. Sekarang udah mulai shifting nih, pindah ke HP bacanya nih. Gue paling malas baca buku. Tapi hari itu gue berusaha maksimal banget buat Tuhan gue pengen kelar skripsinya tahun ini. Di 2020. Gue ke kampus cari buku, ada kali 6-7 buku gue bawa pulang tuh. Tapi gue baca, gak cuma bawa pulang, berat. Gue baca di rumah. Gue baca, gue bikin skripsi gue segala macem. Sampai sebulan tuh Maret full gue bikin skripsi. Tiba-tiba gue udah bab 3 sebulan. Aprilnya, kantor gue telepon lagi, Jos magang lagi yuk. Gue pikir, asik nih. Lanjutin skripsi sambil magang, jadi bisa ketemu teman lagi. Gue ke kantornya terus bilangnya apa? Iya, lu magang lagi ya, tapi WFH. Ya udah, karena gue keburu ngomong iya, ya udah gue terima. Tapi jadinya tambah stres. Kan tadi gue bilangnya gue tipe orang ekstrovert ya. Gue mesti ketemu orang biar ngecas. Lah ini, udah skripsi di rumah, kerja di rumah juga. Stres banget teman-teman, jujur stres banget. April, Mei, terus menurut gue 2 bulan terberat waktu gue jadi mahasiswa. Skripsian sambil kerja, mesti pikirin dua-duanya biar kelar dua-duanya. Menghadapi beragam orang yang di WFH. Kalau WFH kan lu mesti video call, gila gue video call sehari bisa berapa kali. Bosan juga gitu ngeliatin orang di depan layar, punggung mulai sakit. Sampai tiba di bulan Mei, gue merasa kok gue udah gak sanggup kayaknya deh. Gue udah gak sanggup kerja sambil magang. Kerja sambil magang. Skripsi sambil magang. Kayak gue udah gak sanggup deh skripsi. Apa? Itu dia. Skripsi sambil magang. Kayak gue udah gak sanggup deh. Gue doa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh. Gue bilang, gue izin loh. Kalau boleh. Gue pengen berhenti magang Tuhan. Gue mau skripsi aja. Kasih gue keberanian buat ngomong sama leader gue untuk gue berhenti magang.
Karena gue udah gak sanggup. Tapi selama bulan Mei itu, walaupun gue udah pengen keluar, tapi gue tetap kerjakan yang maksimal. Gue kerjain apapun yang bisa gue kerjakan teman-teman. Waktu gue magang. Sampai ada salah satu leader gue bilang gini, ini si Joshua anaknya inisiatif banget ya. Belum disuruh, belum tahu banget proyeknya apa. Bukan belum tahu proyeknya apa sih, maksudnya belum disuruh, belum dikasih tugasnya, udah kelar. Gue tipe orang yang inisiatif teman-teman, kalau di kerjaan. Di beberapa hal enggak kadang. Tapi kalau di pekerjaan, gue inisiatif. Soalnya gue tahu nih akan ada pekerjaan A, B, C. Gue tahu A akan kerjain ini, B akan kerjain ini, C nggak ada yang pegang. Gue nggak tanpa disuruh gue akan kerjain yang C. Nanti tahu-tahu pas dia suruh, Jos gue minta tolong, oh sorry kok ini udah jadi. Udah tinggal diperiksa. Dulu waktu gue magang kayak gitu. Jadi gue kerja extra mile gitu. Gue kerja, pokoknya lebih apa yang diminta gitu. Walaupun gue udah pengen keluar karena capek, tapi gue tetap kerjain yang maksimal. Di skripsi maupun di kerjaan gue. Sampai akhirnya akhir bulan Mei, Juni itu gue harusnya gue sidang skripsi. Jadi waktu bulan Mei, akhir Mei, di mobil gue inget banget nih kejadian di mobil, gue udah berniat pengen telepon leader gue. Kalian tahu ya di WhatsApp ada lambang call-nya gitu ya. Nah gue udah pengen pencet tuh lambang call-nya. Gue udah pengen bener-bener ini. Kalian gak percaya mungkin ya. Tapi ini adegannya beneran. Walaupun kayak sinetron. Gue udah pengen pencet lambang call-nya. Tiba-tiba leader gue yang telepon. Seketika itu juga gantian malah dia yang telepon. Gue belum telepon padahal. Baru mau pencet. Gue tanya. Kenapa kok? Tau gak jawabannya apa? Jawabannya gini. Lu bukan lagi skripsian Jos? Iya gue lagi skripsi. Kenapa gak ngomong? Udah cuti aja sebulan. Lu bayangin anak magang udah kasih cuti. Itu hal lucu tuh sebenarnya. Nanti kalau lu mungkin akan ngalamin. Anak magang gak boleh cuti men. Anak magang gak boleh izin. Izin boleh sih. Tapi sebenarnya gak ada cuti-cuti magang tuh gak ada. Ini leader gue yang ngomong sendiri. Jos lu ambil cuti aja sebulan. Jadi Juni gak usah masuk sama sekali. Fokus di sidang skripsi lu. Gue pikir gue jadi yakin banget ayat ini, kalau Tuhan gak akan pernah kasih pencobaan melebihi kekuatan kita. Mungkin tahun ini akan jadi tahun yang berat buat kita. Kayak tadi gue bilang ya. Mungkin tahun ini akan jadi tahun proses buat kita. Tapi percayalah proses, masalah, tantangan yang akan kita hadapi, gak akan pernah melewati kemampuan kita. Sebab Allah setia. Dia kasih kita jalan keluar teman-teman. Waktu gue udah gak sanggup lagi skripsi sambil magang, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan yang kasih men, dia bukain jalan. Tiba-tiba gue boleh cuti. Tanpa gue harus izin, enggak, nih gue ini kasih cuti cuma-cuma lagi. Udah dia cuti aja sebulan lagi. Orang cuti 3 hari, paling lama seminggu, ini gue cuti sebulan. Kan anak magang kurang ajar sebenarnya ini ya. Gue udah kasih cuti sebulan, gue bisa mengerjakan skripsi gue dengan baik. Walaupun awalnya skripsi gue berantakan, gue bisa tepat waktu selesai skripsi, nilainya puji Tuhan membaik lagi. Puji Tuhan baik, cukup baik lah nilai skripsi gue. Seminggu setelah gue selesai sidang dan dinyatakan lulus, kantor gue telepon lagi, bukan gue yang telepon loh, kantor gue telepon lagi, Jos datang ya, minggu depan kerja, jadi pekerja tetap di sini. Jadi gue udah gak ada nganggur ya teman-teman. Selesai gue skripsi, selesai gue sidang, nyatakan lulus, 2 minggu kemudian gue udah mulai kerja lagi. Dan bukan sebagai anak magang, tapi sebagai pekerja tetap. Dengan gaji yang lebih tinggi. So itu kalau bukan Tuhan yang nolong, gak bisa gue sampai sini nih. Tapi semua itu bisa terjadi. Karena gue kontrol apa yang bisa gue kontrol. Apa yang bisa gue kontrol? Emosi gue kontrol. Kesabaran gue kontrol. Semangat kerja gue kontrol. Gue gak males. Gue inisiatif, gue berusaha keras. So apa yang hari ini teman-teman yang mungkin jadi masalah buat kamu di tahun-tahun ini. Kalau kamu pengen, contoh ya, kalau kamu jadi orang yang pengen lebih sabar, percayalah nanti Tuhan kasih orang-orang yang nyebelin di sekitar kamu. Supaya kamu latihan sabar, bener ya. Tuhan gak pernah kasih yang jebret tiba-tiba kamu jadi sabar, jebret tiba-tiba kamu jadi pinter, jebret tiba-tiba kamu jadi kaya, enggak. Tuhan kasih prosesnya. Nah, makanya yang kedua adalah, tentang proses adalah yang kedua, rasakan teman-teman. Yuk rasain prosesnya yuk. Nikmatin aja prosesnya. Jangan dilawan. Nikmatin prosesnya, karena dalam masalah, dalam proses, di situ kita bisa rasakan janji-janji Allah terjadi dalam kehidupan kita.
Kalau kita mau ngerasain sembuh, harus sakit dulu nggak? Bener ya? Kita harus sakit dulu baru bisa ngerasain sembuh. Sama. Mungkin kita harus ngalamin kesusahan dulu, baru kita ngalamin tuh, oh iya Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh bukan jalan keluar ya. Jangan kalah sama keadaan teman-teman, jangan kalah sama masalah. Bertemanlah justru sama masalah dan kegagalan. Karena waktu kita ngalamin kegagalan, waktu kita ngalamin masalah, di situ kita lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah kasih kita yang instan, kayak tadi gue bilang. Tuhan gak pernah kasih instan, tiba-tiba jebret kita jadi sesuatu. Enggak. Tuhan kasih kita kesempatan-kesempatan untuk jadi sesuatu. Tuhan gak kasih kita instan pinter, enggak. Tapi Tuhan kasih kita banyak kesempatan buat kita belajar jadi pinter. Tuhan gak kasih instan tiba-tiba jebret keluarga kita utuh, enggak. Tapi Tuhan kasih banyak kesempatan supaya kita, anak-anaknya ini, bisa punya kesempatan buat bikin keluarga kita utuh. Tuhan mungkin gak kasih instan jebret tiba-tiba papa kamu dukung cita-cita kamu. Atau dukung keinginan kamu. Tapi Tuhan kasih banyak kesempatan biar kamu bisa belajar ngomong sama papa kamu. Biar papa kamu ngerti apa yang kamu pengen. So rasain, nikmatin prosesnya dan nikmatin janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kamu. Yang percaya katakan amin. Nah yang terakhir teman-teman, ada yang tahu, boleh di next, ada yang tahu mainan ini? Tahu ya? Ini mainan lucu banget. Ini mainan kalau ditonjok baik lagi, bener gak? Ditonjok baik lagi, disentil apalagi, baik lagi. Ditendang aja, ditendang nih jauh banget, dia bisa berdiri lagi loh. Ini gue bilangnya ini malot, mainan nyolot. Soalnya nyolot banget, ini dipukul baik lagi, ditendang baik lagi. Berdiri lagi loh dia. Apa sih yang bikin dia berdiri lagi? Tau gak? Di bawahnya ada pemberat ya bener ya? Entah batu, entah gas, entah air, gue gak tahu. Tapi di bawah mainannya ada pemberatnya. Teman-teman sama kayak kehidupan kita ya. Tahun ini mungkin lu akan ngalamin banyak pencobaan. Mungkin ada orang nyakitin lu, ada keluarga lu yang ngomong kasar sama lu, mungkin ada perlakuan fisik yang lu terima. Mungkin ada kegagalan, ada rasa sakit, ada nilai jelek, ada orang yang kecewain lu. Mungkin hal itu mukul kehidupan kita. Tapi seperti mainan ini, please jangan cuma tidur. Yuk bangkit lagi. Yuk jangan overthinking, dinikmatin overthinkingnya. Enggak, yuk balik lagi. Apa sih yang bisa bikin balik lagi? Pemberatnya nih. Pondasinya, apa pondasinya? Firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan tuh harus ada sebagai dasar yang bikin kita bangkit lagi sekalipun masalah hajar kita. Kita bisa punya respon yang baik kalau kita tahu apa yang baik dan benar. Dari mana firman Tuhan. So di 2023 ini, yuk lebih lagi cari Tuhan. Yuk lebih lagi punya hubungan intim sama Tuhan. Yuk doanya diperkuat yuk. Yuk baca Alkitabnya jangan bolong-bolong yuk. Ini sama teguran juga buat gua. Yang mungkin yang belum mulai baca Alkitab setiap hari, yuk mulai baca yuk. Gua gak minta 10 pasal setiap hari. Ikutin gua aja nih pakai devotion dari YouVersion tuh. Mungkin cuma 3 pasal setiap hari, mungkin 2 pasal. Bacalah, setidaknya baca renungan harian teman-teman. Waktu kita baca renungan, waktu kita baca firman, kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Waktu kita tahu mana yang benar, mana yang salah, respon kita harusnya benar. Benar, setuju katakan amin. So, seberat apapun masalah hidup ninju kamu, please bangkit. Please jadi pemenang tahun ini. Gue tahu firman hari ini bukan firman yang lucu, bukan firman yang menyenangkan didengar di awal tahun. Tapi yuk sama-sama bareng gue juga. Kita semua di ruangan ini nih. Kita satu keluarga, satu komunitas. Yuk siap-siap yuk masuk tahun 2023 ini. Gak pandang umur loh teman-teman. Proses tuh gak pandang umur. Mau tua, mau muda, lu masih mau SD kelas 6. Lu masih SMP kelas 1, gue percaya pasti ada masalahnya, bener gak? Gue gak percaya orang tua bilang, anak kecil masalahnya apa sih? Ada pasti. Gue percaya kalian punya masalah, gue percaya kalian hadapi proses. Tapi please ingat baik-baik, respon kita menentukan masalah itu jadi lebih gede, apa udah kelar. Dan yang terakhir, walaupun ada masalah ninju kehidupan kita yang bikin kita capek, bikin kita drain, bikin kita lelah dan gak tahu mau ngapain,
Please bangkit lagi. Makanya kenapa kita harus punya hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya sekuat kehidupan doa dan hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan gak deket, udah kayak mainan tadi tuh kalau gak ada pemberatnya. Ditinju, udah tiduran aja dia. Gak bisa bangkit lagi. Mainan itu bisa bangkit lagi karena ada pemberatnya. Sama kayak kehidupan kita, kalau kita gak punya dasarnya yang kuat, ditonjok sama masalah, udah tidur aja deh, nikmatin deh kejatuhan kita. Tapi waktu kita punya dasar yang kuat, waktu kita punya hubungan yang kuat sama Tuhan, seberat apapun masalah yang ninju kehidupan kita akan bangkit lagi. Gue bilang bangkit lagi ya, berarti gak bisa jatuh, bisa jatuh. Mana ini bisa jatuh gak? Bisa jatuh ya. Kan dia waktu mantul lagi itu kan mantul ya. Bukan berarti dia tegak gitu, gak kemana-mana, enggak. Dia tetap jatuh dulu. Baru bangun lagi. Sama kayak kehidupan kita mungkin gak apa-apa jatuh dulu. Tapi jangan tiduran, udah jangan di situ tidur, bangkit lagi. Ingat teman-teman, kita hanya sekuat kehidupan doa dan hubungan kita dengan Tuhan. So, hari ini gue berdoa banget buat teman-teman semua yang pengerja, jemaat, gue juga pribadi. Yuk semangat teman-teman hadapi 2023 ini. Oke? Udah yesterday tuh cinta tuh, suka gue. Karena gue yakin pasti, tahun ini pasti akan jadi tahun yang seru. Tahun ini akan jadi tahun yang mungkin penuh dengan hal-hal yang mesti kita lalui gitu. Hal berat mungkin yang mesti kita lalui. Tapi percaya Allah setia buat kita. Yang setuju boleh katakan amin lebih kencang lagi. Amin. Amin ya. So itu aja firman Tuhan buat hari ini teman-teman. Mari kita tundukkan kepala, tundukkan mata kita bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, tundukkan mata. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan terima kasih sekali lagi buat 2022 yang boleh kami lewati. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segalanya yang boleh Tuhan kasih buat kehidupan kami di 2022. Tuhan kami mau berdoa buat setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Siapapun kami di tempat ini ya Tuhan, jangan lewatkan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami ya Tuhan. Tolong pegang tangan kami ya Tuhan. Di 2023 ini kami percaya mungkin ada hal-hal yang akan kami alami, ada proses masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, kami percaya Allah setia dan Tuhan pasti memberikan kami jalan keluar. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami pengen banget nikmatin janji-janji-Mu di tahun ini. Kami pengen keluar dari 2023 ini, kami jadi sesuai dengan visi Paniko ya Tuhan. Kami bangkit dan jadi pemenang ya Tuhan. Kami tahu akan ada proses yang panjang. Kami tahu akan mungkin ada peperangan yang mesti kami alami. Mungkin ada masalah yang mesti kami alami. Tapi tahun ini ya Tuhan, kami mau bangkit dan jadi pemenang ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun kami, status kami di ruangan ini ya Tuhan, berkati setiap kami, tolong kuatkan kami. Tuhan pegang tangan kami, kuatkan setiap langkah kami. Berkati pikiran, hati, jiwa kami ya Tuhan. Setiap pikiran, hati, jiwa, kalbu di kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang ambil alih semuanya. Dan bila kehidupan kami tahun ini boleh jadi memuliakan nama-Mu Tuhan sampai seterusnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak buat segalanya. Kami minta ampun ya Tuhan, atas segala dosa, kesalahan, yang sengaja maupun gak sengaja kami perbuat di 2022. Tuhan, sorry ya Tuhan, kalau kami banyak dukakan hati Tuhan. Tapi bila di 2023 ini ya Tuhan, Tuhan boleh pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Itu jadi berkat dimanapun kami berada, di rumah kami, di sekolah kami, di gereja ya Tuhan, di teman-teman circle kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, itu jadi boleh perpanjangan tangan Tuhan. Untuk membagikan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak buat segalanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you teman-teman semua. Thank you Coach Jos untuk pelayanan hari ini. Semua diberkati oleh firman Tuhan dari Coach Jos, amin. Amin. Mari kita angkat kedua jempol kita arahkan ke Coach Jos sambil bilang, thank you Coach Jos atas pelayanannya. Thank you Ko atas pelayanannya. Baik, JTC sangat rindu menerima jiwa-jiwa baru. Adakah yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ? Ayo ada yang baru pertama kali hadir, lambaikan tangannya agar tim host bisa puji Tuhan semua jemaat yang setia, amin. Amin. Boleh dipersiapkan uang persembahannya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara cash, boleh disimpan dulu sampai nanti pulang. Karena di belakang nanti ada kotak coklat untuk memasukkan kotak persembahan.
Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan secara transfer, bisa langsung di-scan QR di depan kursi kalian masing-masing. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari ini Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di ibadah ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan boleh menjadi rema bagi hidup kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau yang berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Biar hanya dalam nama-Mu kami minta berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Selagi memberikan persembahan, kita akan mendengar pengumuman dari Cinto. Kasih tepuk tangannya dong. Shalom semuanya. Shalom. Shalom juga anak online. Halo. Yang lagi di rumah aja ya, tapi nggak apa-apa. It's okay. Oke, jadi pengumuman untuk minggu depan kita langsung aja ya, straight into it. Sud. Oke, there we go. Alright, jadi temanya itu adalah hidup dalam kebenaran. Oh, mantul juga ya. Which is good lah. I punya satu pertanyaan nih buat kalian nih. Di 2023, apa yang kalian mau sih? Ada yang mau jawab kah? Bukan cuma itu aja, yang paling viralize, moment, and yang penting harapan untuk tahun ini, apa tuh? Gak tahu ya, nyerah? Ya udah. Kutukan pandemik akan berakhir. Yang penting kalian percaya gak sih? Oke, yang penting percaya aja, semoga aja. Oke. Lewat dari doa kita, yang penting kutukan pandemik akan berakhir di sini. And then yang penting jangan lupa datang ke ibadah kita. Oh ya, siapa yang belum follow IG kita nih JTC PRD nih? Nah, dari sini nih masih ada open recruitment untuk kalian nih ya. Mana nih? Nah itu dia. Yang penting kalau belum ikut pelayanan, ayolah. Ayolah. Tim announcer member hanya 2 sih. Aduh, we need more. We need more, dude. Tapi yang penting masih ada tim open recruitment, pemusik, usher, pendoa, admin, announcer, dancer, and also jangan lupa ikut aja pelayanan. Don't be afraid. Use it. Yang penting gunakan aja talentamu di sini. Kalau nggak gunakan talentamu, semua akan sia-sia. Is that right? Yang penting not much of our information masih ya. Yang penting jangan lupa kalian harus datang ke ibadah minggu depan, oke? Yang penting Happy New Year semuanya. Thank you. God bless you. Kasih tepuk tangan buat Cinto dong. Oke Cinto, thank you pengumumannya hari ini. Diingatkan kembali ya teman-teman, untuk minggu depan kita tetap ada ibadah di jam 9 dan jam 11.30. Mari sebentar kita akan pulang, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melewati tahun 2022 ya Tuhan. Dan kami boleh memasuki tahun 2023 ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini, kami juga mau berdoa agar di tahun yang baru ini, setiap kami bisa menjadi lebih intim lagi dengan-Mu ya Tuhan. Semakin dekat dengan-Mu. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan ya Tuhan untuk tetap bangkit. Apapun itu rintangan, apapun itu cobaan yang sedang kami alami. Dan juga kami diingatkan kalau Engkau setia ya Tuhan. Dan Engkau mampu memberikan jalan keluar. Engkau mampu memberikan solusi atas setiap masalah, setiap struggle yang setiap kami alami. Dan kami juga mau berdoa untuk Kojos yang telah menyampaikan firman-Mu. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Kojos. Tuhan, Kau berkati Kojos dalam segala aspek kehidupannya. Kau berikan ia selalu kesehatan. Berkati untuk keluarganya, untuk pekerjaannya ya Tuhan. Kau jadikan ia garam dan terang-Mu dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7, untuk Pak Niko dan Dr. Yanto. Kau berikan mereka hikmat marifat-Mu ya Tuhan.
dalam mereka melayani-Mu. Biar dimanapun mereka melayani-Mu, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang tercinta, untuk Indonesia. Indonesia akan aman dan perlindungan tangan-Mu. Setiap apapun itu yang ingin mengganggu negara kami ingin patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin. Kau yang berikan mereka roh takut akan Engkau dalam mereka memimpin negara kami. Dan tidak lupa kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai setiap mereka ya Tuhan, menjadi generasi penerus-Mu, agar mereka kehidupannya boleh dipimpin oleh Roh Kudus ya Tuhan. Hari demi hari dalam kehidupan mereka. Dan sebentar kami ingin pulang, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan Amin. Happy Sunday teman-teman semuanya. See you next week.